Sebagai orang tua, kita sering kali terjebak dalam rutinitas yang padat dan tantangan sehari-hari. Namun, apakah kita sudah benar-benar mengenali kapan kita merasa stres dan bagaimana dampaknya terhadap diri kita sendiri, serta hubungan kita dengan anak-anak tentunya? Kita akan membahas lebih dalam di program Love Your Child episode kali ini. Lelah, tertekan, dan jenuh seringkali dirasakan orang tua saat mengurus anak. Hal ini bisa menimbulkan parental burnout. Meski umum, parental burnout tidak boleh dianggap remeh. Mari kita dengarkan bagaimana perasaan orang tua ketika mengalami parental burnout. Apakah Anda pernah merasa sangat lelah menjadi orang tua? Menjadi orang tua, saya pernah merasakan capek sekali apabila anak tidak menurut, tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua, terlebih aturan-aturan yang sudah disepakati oleh orang tua di rumah. Setiap orang tua pasti ada namanya lelah ya, dan juga pasti ada kata lelah untuk mengajari, membimbing anak-anak. Ya pernah sih merasakan seperti itu. Pernah saat memberikan nasihat kepada anak, apabila anak yang kita berikan nasihat itu tidak mau dengar, tentunya saya capek sekali. Kalau menurut saya menjadi orang tua, karena saya memiliki hanya satu anak, saya tidak terlalu merasa capek. Tapi kalau untuk rasa beban sih ada ya, karena anak-anak kita itu mempunyai sifat dan karakter tersendiri, jadi yang harus kita pahami. Bagaimana perasaan Anda saat merasa terbebani dalam mengasuh anak, dan bagaimana cara Anda menghadapinya? Kadang ya saya merasa ketika saya merasa capek, saya kadang butuh untuk refresh atau meluangkan waktu untuk diri sendiri atau me time gitu ya. Tapi cara saya sih yang saya lakukan yaitu perbanyak pelajari tentang mengasuh anak ya. Dan ada yang saya tahu ada sistemnya itu mendidik anak dengan cinta. C-nya itu adalah cari cara lain. Artinya ketika satu cara gagal harus cari cara lain tuh. Nah, I-nya adalah ingat impian tinggi, artinya kita punya impian tentang anak kita, sehingga itu membuat kita termotivasi lagi dan kita tetap mau berusaha untuk membimbing anak kita tetap sabar. Dan N-nya nerima tanpa drama. Artinya ya kita harus menerima kekurangan anak kita juga harus menerima keadaan anak kita. Ya memang tidak gampang sih ya, sehingga kita butuh untuk meminta Tuhan membimbing kita dan belajar firman Tuhan sebagai penguat kita. Nah, T-nya itu adalah tetap andalkan Tuhan dalam mencapai tujuan. Artinya segala sesuatu yang kita bimbing untuk membimbing anak, kita minta Tuhan untuk membimbing kita. Kita minta kebijaksanaan. Dan A itu artinya ajak anak untuk bermain bersama. Mungkin ini yang sering kali kita susah ya untuk melakukannya ya, sehingga kita kadang mengabaikan anak, ataupun kadang kita juga lupa akan untuk melakukan aktivitas bersama begitu. Saya merasa terbebani jika mereka tidak mau mendengar, karena pasti penuh kekecewaan karena mereka tidak memahami mengapa kita menasehati mereka. Dan dalam menghadapinya, mungkin saya akan diam. Dan mungkin dan dalam menghadapinya, pertama kali saya akan diam, mungkin mendinginkan suasana, apalagi anak saya adalah anak Gen Z dan mereka tidak bisa kalau diajak bicara dengan kasar atau menurut kehendak kita. Dan biasanya
itu harus lemah lembut? Cara menghadapinya, saya pikir kita tanpa Tuhan tidak mungkin mengatasi sendiri setiap masalah yang kita hadapi. Tapi bersama Tuhan saya pikir apapun beban kita pasti ada solusinya. Untuk menghadapi anak, saya rasa tidak terlalu beban ya, karena masih kecil anak saya, jadi masih bisa saya handle. Tapi berjalannya waktu ke depan, ya, tetap saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Gitu. Kalau saya merasa terbebani dalam mengasuh anak, tentunya anak itu sendiri saya ajak untuk bicara dari hati ke hati. Saya ajak untuk bicara dari hati ke hati, setelah itu saya ajak dia berdoa. Setelah itu saya beri nasihat dengan baik. Dan tujuannya agar anak itu mengerti dan anak itu tidak membuat kesal bagi kita sebagai orang tua. Dukungan seperti apa yang Anda butuhkan supaya bisa lebih mudah mengatur stres dan lelah jadi orang tua? Kalau dukungannya saya merasa kalau itu dari suami, dari keluarga mungkin itu pasti ya, dan juga mungkin orang-orang terdekat dengan kita yang bisa memberikan saran-saran, memberikan masukan, sehingga beban-beban yang kita pikirkan itu bisa ada solusinya. Karena setiap masalah pasti berbeda cara menghadapinya. Dukungan yang saya butuhkan mungkin saya membutuhkan juga dari dorongan suami, bekerja sama untuk mendidik mereka. Bila mana mereka mengalami seperti itu, saya akan berbicara kepada suami saya dan kemudian kami berdua mungkin mencari solusi. Dan biasanya anak ini lebih dekat atau mau dengar kepada siapa dalam berbicara. Dukungan yang pertama yaitu dukungan dari pasangan sendiri ya tentunya, karena dalam membimbing anak ini itu butuh kerjasama dengan pasangan ya, dengan papanya juga, dengan suami gitu ya. Artinya ya dukungan contohnya kerjasama yang baik. Misalnya ketika kita lelah, suami juga langsung sigap mengerti bagaimana yang harus dilakukan begitu. Nah, tentunya dukungan ini secara internal ya, tentunya berasal dari suami. Karena itu yang terdekat dari suami. Mungkin juga dari anggota keluarga. Ya, sehingga dalam mendidik anak kita tidak terlalu stres. Nah, agar kita tidak terlalu stres juga, kita juga harus menjadikan Tuhan sebagai penasehat kita yang agung. Nah, itu dia respon apa yang dirasakan sebagai orang tua. Terkadang, kita memang butuh waktu untuk menyadari jika perasaan lelah dan terbebani itu normal dan wajar. Jangan ragu untuk mencari dukungan, baik itu dari pasangan, keluarga, atau bahkan teman dekat. Yang penting, kita bisa tetap menjaga keseimbangan antara merawat anak dan menjaga diri sendiri. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Topik pada episode kali ini adalah Stressless, Live More, cara efektif mengelola stres sehari-hari. Kita akan membahas tentang bagaimana mengenali tanda-tanda stres pada orang tua. Apa saja pemicu stres yang sering terjadi dan mengapa penting untuk tidak mengabaikannya. Bersama dengan narasumber kita hari ini, seorang psikolog yang sangat berpengalaman, kita akan mendapatkan wawasan mendalam dan langkah awal untuk lebih memahami kondisi ini. Dan kita akan memulai pembahasannya bersama dengan
dengan Ibu Silvani Dianita Sitorus, M Psikologi Psikolog. Terima kasih Bu Silvani ya. Silvani Dianita. Nah, Ibu Silvani terima kasih untuk kedatangannya di studio kita kali ini, dan kita sekarang sedang membahas stres ya. Dan ini memang sangat relevan. Apalagi orang tua, katanya juga orang tua lebih banyak stres daripada anak-anak. Apakah seperti itu ya? Ya, jadi memang kita yang tinggal di perkotaan, menurut penelitiannya cenderung mudah stres ya. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, apakah orang tua bisa lebih stres daripada anak-anaknya? Ya jawabannya bisa ya, bisa enggak gitu kan. Tergantung bagaimana kondisi tekanan stres yang dimaksud. Ya, jadi kalau stres itu apa sih maksudnya stres? Apalagi kita sebagai orang tua ya, dampak stres bagi orang tua itu. Ya, stres itu kan sebuah respon sebenarnya yang mempengaruhi pada kondisi fisik, emosional, dan juga mempengaruhi pada kondisi fisik. Ya, pikiran juga terpengaruhi. Kenapa itu muncul? Karena kita tuh punya ada namanya hormon kortisol di dalam diri kita gitu. Apakah pertanyaan lebih lanjut mungkin ya? Apakah stres kita tuh manusiawi atau enggak misalnya? Wajar aja kalau kita punya stres. Nah, dampaknya apa kalau kita punya stres yang terlalu berlebihan ya? Kalau kita punya stres itu kan wajar. Nggak mungkin nggak ada manusia yang nggak punya stres. Ya, even anak-anak pun punya stres. Bayi pun kayaknya juga punya ya stres ya. Ketika mereka keluar dari kandungan ibunya kan mengeluarkan reaksi. Ya betul. Itu respon, sama dengan kondisi stres. Nah, kalau misalnya ternyata kurang bisa kita kendalikan dengan baik, maka stres itu mempengaruhi banyak hal. Kalau fisiknya, misalnya kalau orang tua mudah stres, pasti mudah lelah, kemudian mungkin mudah mengalami gangguan-gangguan yang biasa itu gangguan di perut misalnya ya, di pikiran gitu. Bisa juga menjadi mudah marah misalnya ya, mudah sensitif ya kalau stresnya terlalu berlebihan kan ya bagi orang tua. Nanti hal itu juga menular nih kepada anak. Yang menularnya itu dalam arti gini, kalau kita rasanya pengen marah kan kerasa ya, atau kita sedih tuh kerasa di lingkungan sekitarnya. Kenapa sih nih orang gitu kan ya. Nah itu mungkin ada tanda-tanda bahwa kita mengalami tekanan secara mental. Tapi stres itu ya adalah respon sebenarnya. Ya, terkadang terkadangnya Bu ya Silvania, mungkin karena kita marah terhadap anak, jadi kita mungkin sangat dengan tindakan-tindakan anak-anak kita, tetapi sebenarnya itu kembali lagi kepada kita, pola asuh kita. Karena kita stres, akhirnya dampaknya itu terbawa kepada anak-anak kita ya. Jadi karena pola asuh yang kita bawa stres kepada anak-anak. Nah kalau seandainya seperti itu Bu Silvani. Ya kalau misalnya, makanya kita perlu harus sebelum mungkin berinteraksi dengan anak kita kenali dulu nih kondisi diri kita lagi kenapa sih. Kalau lagi nggak baik-baik aja kan kayaknya berasa ya, kita punya body alarm, gitu. Akan ada alarm tubuh kita yang akan ngasih tauin kita nih, lagi capek nih sebenarnya nih, gitu kan. Coba yuk kendalikan nih, pasti nanti kalau kamu capek biasanya kan gitu. Kita kan ada mungkin ngobrol dengan diri sendiri, biasanya mungkin kamu nanti mudah sensitif misalnya. Atau nanti kalau kamu misalnya capek, mendingan istirahat dulu deh. Jadi sebelum kita menghadapi anak, kita harus harus alert dulu dengan diri kita. Kita lagi marah nggak ini ya Bu ya? Jadi kita tenangin dulu, kenalin dulu, baru kita berinteraksi dengan orang lain gimana baiknya gitu. Tapi kan mungkin ya kalau misalnya tiba-tiba anaknya datang gitu gimana dong? Betul juga ya. Iya, berarti kita harus pakai teknik pernapasan. Nanti ya itu mungkin ada hal lain lagi nih kalau kita mau bicara lebih lanjut. Tapi kurang lebih gambarannya, orang tua pun harus bisa mengendalikan tekanan yang dialami ya, supaya tidak mempengaruhi pada orang-orang sekitarnya kali ya. Jadi kalau ini ya, mungkin ini di luar konteks, maaf ini ya Bu Silvania, karena psikolog kita. Jadi saya ingin bertanya,
kalau seandainya kita dalam keadaan kondisi marah gitu ya, kondisi marah kemudian ada anak datang, apa yang harus kita lakukan agar supaya amarah kita, emosi kita tidak langsung kepada anak atau? Tadi ininya permulaannya adalah kalau kita tahu lagi marah, kan kita tahu nih lagi marah, berarti kita harus ambil jeda dulu. Kita ambil jeda gitu ya. Jedanya pun mungkin dari kita tarik nafas dulu, atau kalau ada air putih, minum air putih dulu. Kan lebih lebih mudah dijangkau. Setelah itu, kalau mungkin ada orang lain di sekitarnya yang dewasa yang bisa membantu untuk berkomunikasi, boleh. Tapi kalau memang kita harus mengharuskan diri kita yang berinteraksi, jeda itu dimanfaatkan dulu. Jadi sebentar, mama atau papa misalnya istirahat sebentar dulu ya, nanti kita boleh ngobrol dulu setelah itu. Jadi kita kasih tahu ke anaknya juga. Perlu adanya memang pengendalian diri kali ya terkait dengan hal tersebut gitu. Dan itu harus dilatih sih. Ya, bagus sekali ya. Jadi ini menambah akan informasi bahwa kita sebagai orang tua, jadi kita harus kendalikan diri kita terlebih dahulu sebelum kita menghadapi akan anak-anak kita. Dan pembahasan ini sangat menarik, Bu Silvani. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, pemirsa. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas stressless Live More, cara efektif mengelola stres sehari-hari. Dan Ibu Silvani, tadi pembahasan kita sangat menarik nih. Tadi kan tentang diri kita dan sekarang lingkungan sosial. Jadi apa seberapa penting dukungan lingkungan sosial untuk kita dalam mengelolakan stres kita? Iya, saya teringat ada satu kata yang mengatakan bahwa pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya. Jadi penting. Artinya kita mulai menciptakan suasana yang hangat juga di dalam keluarga. Lingkungan itu kan dimulai dari keluarga dulu. Iya. Beralih kemudian kepada lingkungan sosial yang lebih besar gitu. Jadi bagaimana supaya lingkungan sosial itu bisa lebih berkembang dengan baik? Jadi dimulai dulu dari keluarga. Nah, keluarga ini dibangunlah dengan menghangatkan lagi fungsi komunikasinya. Gitu ya. Kalau fungsi komunikasinya berjalan dengan baik, harmonis, tentunya kan tekanan-tekanan kondisi stres, pengendalian diri yang kita butuhkan itu lebih mudah kita bangun. Ketimbang misalnya segala sesuatu masalah kita permasalahkan. Kebayang dong ya, nanti lingkungan yang ada yang kita ciptakan itu jadi penuh dengan konflik gitu ya. Nah, supaya itu kita bisa kurangi potensinya, bukannya dihilangkan, karena kayaknya sulit ya untuk menghilangkan permasalahan, tapi kita kurangi potensinya dengan bangun dulu komunikasi yang baik, misalnya dalam keluarga, terus fungsikan masing-masing peran dari semua anggota keluarga. Jadi tidak hanya perannya dari saya adalah orang tua, saya punya otoritas untuk anak saya, gitu, anak saya harus nurut. Nah itu nanti ya mereka akan juga berkaca dari perilaku itu nanti pada saat lingkungan kondisinya jadi seperti itu. Jadi bangun dulu di dalam keluarga, lingkungan sosial itu akan memberikan dampak yang positif kalau kita sudah juga menguatkan di dalamnya. Gitu kan kira-kira gambarannya. Jadi komunikasi sangat penting. Jadi kita harus kasih tahu sama keluarga. Apakah kita harus kasih tahu sama keluarga bahwa saya sedang tidak di dalam mood gitu. Tidak dalam mood yang tidak baik agar supaya keluarga mengerti. Keluarga mereka lebih memahami akan diri kita dan mereka memberikan waktu kepada kita. Apakah seperti itu, bisa seperti itu? Ya, itu namanya teknik I statement. Ya. Jadi saya sedang kurang baik nih dalam suasana hati saya kurang baik karena tadi mungkin saya lagi punya masalah dengan kantor misalnya. Bolehkah nanti kita ngobrolnya lebih lanjut? Misalnya nanti kalau bahasa informalnya silahkan ya. Jadi kita menyampaikan nih apa sih yang di dalam diri kita, kan orang lain nggak bisa baca gitu ya. Apa yang ada di dalam diri kita, gitu ya. betul. Lebih baik kita sampaikan aja kita kenapa sih gitu ya.
Daripada orang lain salah nebak kan ya, mendingan kita kasih tahu aja dan kita informasikan juga kapan kita butuh waktu untuk membuka diri kita kembali. Artinya jangan juga kelamaan ya, kita juga harus bantu diri untuk mengelola juga nih. Kalau kita lagi marah, marahnya itu kayak gimana? Kalau kita sedih, sedihnya itu mau seperti apa? Kalau kita butuh bantuan ngobrol, kasih tahu ke orang lain misalnya, aku butuh ngobrol dong sama kamu, gitu kan. Nanti jangan sampai kita misalnya, jadi punya perasaan yang negatif nih, dia nggak ngerti sama saya. Padahal kita nggak ngomong apa-apa gitu. Jadi tadi baik sekali kalau kita sampaikan apa sih yang terjadi pada diri kita, supaya orang lain juga bisa menyikapinya dengan baiknya seperti apa. Ya. Wah, dan untuk lebih mengatur akan supaya kita tidak stres gitu ya, antara pekerjaan maupun antara diri kita sendiri, mengatur rumah tangga, bagaimana kita mau mengatur pekerjaan, diri kita, dan juga keadaan yang ada di rumah. Bagaimana cara kita untuk mengaturnya? Iya, pengaturan diri kita itu bisa kita lakukan juga tidak melulu kita menggunakan kata sibuk dalam segala sesuatu ya. Pengalaman pribadi saya juga kalau misalnya kita merasa saya sibuk nih gitu ya. Padahal mungkin kita yang belum bisa menetapkan prioritas waktu. Ya, prioritas waktu ya. Kita mau prioritasin yang mana sih gitu ya. Kita diberi waktu 24 jam. Cukup banyak dong ya. Iya dong. Masa kita mau nambah lagi gitu ya. Ya 24 jam itu kita atur kapan waktu kita istirahatnya, kapan waktu kita harus bekerjanya, kan paling kita bekerja 8 jam maksimal misalnya ya. Sepertiga waktu kita udah habis di pekerjaan. Berarti kita harus punya waktu minimal 1, 2, 3 jam gitu untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga. Kalau kita mau fungsikan itu, bayangin cuma 3 jam sepertiganya lagi. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu ya antara keluarga. Bikin prioritasnya dulu. Ya. Prioritasnya apa ya, apa yang kita sedang jalani. Dan ini nih ada pertanyaan yang saya senang nih ya Bu Silvani ya. Adakah latihan pernafasan atau teknik relaksasi yang efektif? Ini nih mungkin harus kita pelajari juga agar supaya kita juga mampu mengendalikan akan emosi-emosi yang sedang terjadi. Iya, ini berarti kita mungkin bisa juga praktek di sini ya secara singkatnya, yang dikenal namanya teknik pernafasan 478. 478, teknik pernafasan 478 ya. Apa itu 478? 478 itu teknik bagaimana kita mengelola pernafasan kita secara baik. Setiap hari nafas ya. Ya, baik-baik. Kalau nggak nafas ya ini ya. Jadi nanti ambil waktunya duduk kita tuh dengan sikap yang baik, senyaman mungkin. Bapak Ibu Duduk ya. senyaman mungkin, serileks mungkin ya. Serileks mungkin, kalau mau dimatikan lampunya atau dibuat ruangannya lebih nyaman silahkan saja. Ini bisa diterapkan di mana aja, tapi kalau bisa dilatihnya setiap pagi misalnya. Setiap pagi. Beraktivitas. Sebelum beraktivitas. Dan menjelang kita mau tidur, gitu ya. Bagaimana caranya? Mudah kok ya. Kita latihan dengan relaksasinya adalah kita tarik nafas dulu, tapi hitungannya adalah ketika kita menarik nafas, satunya tidak kita ucapkan. Jadi 2, 3, 4. Tarik nafasnya, nanti masuk lagi ke fase kita tahan nafasnya. Kita tahan nafas 2, 3, 4. Tarik nafasnya, itu tarik nafas 4 detik. Tarik, nanti tahannya 7 detik. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan 8 detik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan itu sampai 2 kali 3. Jadi 2 kali 3 kali. Nanti setelah itu ya udah nikmati dulu. Jadi Anda menikmati pernafasannya. Kalau kita saat ini bernafas kayak biasa aja, kita nggak nikmatin nih. Tapi kalau kita nikmatin, itu akan berbeda rasanya karena kita merasakan apa yang ada di ruangan kita itu. Gitu. Lakukan itu serutin mungkin dan nikmati rasa yang ada di sekitar Anda. Gitu. Wah, sangat menarik ini. Sangat menarik. Terima kasih Bu Silvani. Tapi sebelumnya kita akan
Yang satu ini Bu Silvani. Setelah yang satu ini pemirsa ya, kita akan lanjutkan. Kembali lagi di Love Your Child, dan sebagai orang tua, perjalanan kita memang penuh tantangan. Tapi dengan langkah yang tepat, kita bisa menjadi lebih tenang, bahagia, dan tentunya menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak kita. Dan Ibu Silvani, sebelum kita mengakhiri akan episode ini, mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan kepada pemirsa Hope Channel. Ya, tips untuk mengelola stres kali ya. Iya, betul. Iya, memang pertama sih kita perlu kenali dulu seberapa kita mudah lelah atau tekanan stres yang kita alami ya. Setelah kita tahu, nanti kemudian coba kita mulai menerapkan diri untuk bisa relaksasi ya. Kemudian kalau kita punya masalah ya, eksplorasi dulu perasaan kita ya. Kita bisa eksplorasi perasaan kita. Kalau memungkinkan boleh kita tulis supaya kita bisa tidak terlalu menumpuk nih di kepala masalahnya ya. Saya biasanya untuk menganjurkan kepada klien-klien saya, kalau kita punya masalah, eksplorasi dulu perasaannya. Nanti setelah itu kira-kira apa sih kita bisa menjadi identifikasi masalahnya apa aja. Prioritaskan mana hal yang kita mampu lakukan dan yang tidak. Dan yang paling penting juga adalah kalau kamu punya masalah, nggak apa-apa kok minta bantuan pada orang lain. Ya, cari orang yang mungkin menurut kamu, menurut Bapak Ibu bisa diajak diskusi. Kalau memang diperlukan lagi, boleh ngobrol sama profesional. Ya, kalau memang ternyata masalahnya tidak terselesaikan, konsultasi. Gitu. Terima kasih Bu Silvani ya untuk pembahasan yang sangat menarik, yang sangat berguna untuk pemirsa Hope Channel, dan juga bukan selain itu ada teknik 478. Yeah. Pemirsa jangan lupa untuk ini ya, untuk latihan pernafasan 478. Ya. Pernafasan agar supaya kita lebih rileks ya sebagai orang tua. Dan semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadi panduan dan inspirasi bagi semua pendengar untuk lebih bijak dalam menghadapi stres sehari-hari. Ingat, menjadi orang tua yang bahagia dan sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Jangan ragu untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri dan tetap mencari dukungan ketika dibutuhkan. Terima kasih juga ayah dan bunda, pemirsa setia Love Your Child. Cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa program Love Child di episode selanjutnya.